Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kayak gue mantep. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita hormati bersama Bapak Camat Kampung Bapak Wahyu Miswanto SEME MM Hafizahullah Ta'ala. Yang kami hormati Bapak Kades Ujung Gagak Bapak Juwandi Hafizahullah Ta'ala. Para alim, para ulama, para sepuh bin sepuh wabil khusus guru kita Ustaz Saifuddin Zuhri LC, juga sahibul bait Ustaz Abu Azzam, asatid yang lainnya Ustaz Ainun Najib, ustaz-ustaz yang lain yang berkenan untuk hadir pada majelis ini, para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Panjenengan punya cita-cita napa mboten? Punya nopo cita-cita? Masya Allah, keren. Kalau panjenengan punya anak, terus anak jenengan panjenengan tanya, ndo cita-citamu apa? Kira-kira jawabannya nopo? Presiden? Luar biasa. Nah, ada yang pengen jadi dokter, ada yang pengen jadi pilot, ada yang pengen jadi apa? Ustadz. Masya Allah. Ana ya. Boleh atau tidak punya cita-cita jadi dokter, jadi pilot, jadi insinyur? Boleh atau tidak? Boleh? Boleh. Sing penting pilot, insinyur, dokter yang husnul khotimah. Salah satu cita-cita tertinggi seorang muslim adalah pengen husnul khotimah. Husnul khotimah itu apa? Husnul artinya baik, khotimah akhir. Berarti husnul khotimah artinya akhir yang baik. Ya. Makanya apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung akhirnya. Akhir yang baik atau yang buruk? Baik. Yang baik. Ada nggak yang akhirnya buruk? Ada. Ya. Jenengan pengen akhirnya baik apa buruk? Baik. Oh ya, yang penting kan akhirnya Ustadz. Berarti ya mumpung ngisi 6 happy. Ya. Nanti kalau sudah tua baru tobat, mati masuk surga. Ngaten apa mboten? Ngaten apa mboten? Pengine gitu ya. Mungkin atau tidak Bapak Ibu yang kami hormati, happy dulu, berbuat maksiat, ya, umurnya
Kayak Kanjeng Nabi SAW. Berapa tahun? 63 tahun. Berarti happy-happy sampai umur berapa? 62. Ya. Baru nanti umur 63 mulai nopo? Tobat. Ya. 1 tahun 63 mati. Masuk surga. Begitu atau tidak begitu? Jenengan kalau punya planning seperti itu, ya, harus mendapatkan informasi A1 bahwa umur jenengan berapa tahun? 63 tahun. Dari mana dapat informasi seperti itu? Mungkin atau tidak? 62 tahun kurang 1 hari. Jadi ngesuk rencananya Arab tobat. Ternyata mati. Mungkin atau tidak? Sangat mungkin. Apalagi jamaah yang kami hormati. Akhir hidup seseorang itu cermin dari kebiasaan selama hidupnya. Akhir hidup seseorang adalah apa? Cermin dari kebiasaan selama hidupnya. Apa kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah? Ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan pernah mati kecuali dalam keadaan berislam. Kata Imam Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan surat Ali Imran ayat 102 tadi, beliau berkata, "Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi." Barang siapa memiliki sebuah kebiasaan, maka dia akan mati saat melakukan kebiasaan tersebut. Siapa yang bisa ngulangi? Saya kasih hadiah. Angkat tangan. Barang siapa? Titik, titik, titik. Pundi? Di sana hadiahnya masa rawani. Oh. Oh ya. Bagi masyarakat Kampung Laut yang jawab dapat Al-Quran dan amplop. Wah, keren. Khusus warga Kampung Laut. Angkat tangan. Kampung Laut, temenan, asli, pakai shot. Oh enggak. Monggo, silakan. Barang siapa? Barang siapa? Terus. Lenggih terus, pripun? Barang siapa memiliki kebiasaan, maka ini kebiasaan buruk, maka dia akan meninggal dunia dengan sesuai yang dia lakukan. Masya Allah, monggo. Sempat ngeblank tadi. Masya Allah, Masya Allah. Kita ulangi ya. Barang siapa memiliki sebuah kebiasaan, maka dia akan mati ketika melakukan kebiasaan itu. Pertanyaannya, kebiasaan yang dimaksud kebiasaan baik atau kebiasaan buruk? Dua-duanya. Berarti orang yang selama hidupnya punya kebiasaan baik, maka dia mati ketika melakukan kebaikan. Dan barang siapa yang semasa hidupnya dia punya kebiasaan buruk, maka dia akan mati ketika melakukan kebiasaan buruk itu. Berarti niki nyenengaken apa medeni?
Kali-kali ya. Ini menyenangkan dan mengerikan. Menyenangkan bagi yang istiqomah untuk sholat berjamaah di masjid, istiqomah untuk menghadiri pengajian, insya Allah akan wafat ketika menghadiri pengajian. Amin. Kena anak sing mati kepriwe iki? Alhamdulillah kan matinya ketika apa? Ngaji. Coba kalau ada orang kebiasaan nonton ebek. Kebiasaan mendem. Kebiasaan apa maning? Adu ayam. Ya. Pas lagi adu ayam, ayamnya mabur. Tajine mak jebrot kena mata mati. Nauzubillahi min dzalik. Purun apa mboten? Mboten. Makanya orang husnul khatimah kuncine napa? Istiqomah. Orang pengen husnul khatimah harus istiqomah. Yang namanya istiqomah seperti yang tadi dijelaskan oleh guru kita Ustaz Saifuddin Zuhri LC hafizahullah, istiqomah secara lahir dan secara batin. Berarti istiqomah niku lahir batin. Istiqomah lahir niku pripun Ustaz? Singketon yang kelihatan oleh mata. Contohnya berangkat kemana? Masjid. Itu namanya kelihatan. Tutur katanya bagus. Perilakunya mulia. Itu istiqomah secara lahir. Dan yang tidak kalah penting, istiqomah secara batin. Napa niku Ustaz istiqomah secara batin? Hatinya ketika beramal yang ikhlas. Setelah beramal enggak boleh sombong, enggak boleh ujub. Berarti harus selalu tawadhu. Rendah hati apa diri? Rendah hati. Ya. Berarti istiqomah niku harus lahir dan apa? Batin. Dah. Apa tandanya orang husnul khotimah? Apa tandanya orang husnul khotimah? Ada banyak tanda orang itu husnul khotimah sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tapi tanda-tanda tersebut yang disebutkan, dikumpulkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab beliau Ahkamul Janaiz. Sampai 20 tanda. Pinten? 20. Kayaknya pengajiannya nganti ngombengi ke. Pripun? Setuju napa mboten? Mboten. Nyong pengen bali. Yang 20 itu kalau diringkas hanya 2. Alhamdulillah. Tanda istiqomah itu secara garis besar terbagi menjadi 2. Yang pertama, tanda istiqomah, tanda husnul khotimah. Ulangi. Tanda husnul khotimah yang 20 tadi, kalau diringkas hanya menjadi berapa macam? 2 macam. Yang pertama, tanda husnul khotimah yang kita rasakan. Yang kita rasakan. Kita ketika mati merasakan itu. Yang kedua,
tanda istiqomah yang disaksikan orang lain. Tanda, ya Allah, tanda husnul khatimah yang dilihat oleh orang lain. Siapa bisa ngulangi 2 jenis tanda husnul khatimah? Angkat tangan. Pundi? Kampung Laut? Kampung Laut? Asli. Monggo. Nggih, monggo. Nggih, yang pertama? Tanda husnul khatimah yang pertama yaitu tanda husnul khatimah yang kita rasakan. Bagus. Yang kedua? Tanda husnul khatimah yang terlihat oleh mata. Masya Allah, jenengan ngeten. Monggo, silakan Pak. Silakan, hadiahnya bisa diambil. Oke, maju Pak, biar kelihatan di shooting nggih. Masalah. Kita ulangi nggih. Yang pertama napa? Tanda husnul khatimah yang dirasakan oleh kita ketika mati. Apa itu? Kabar gembira dari malaikat. Apa? Kabar gembira dari malaikat. Jadi orang yang husnul khatimah ketika mati, dia akan dikasih kabar gembira. Yang ngasih kabar gembira itu adalah malaikat. Apa dalilnya? Dalilnya Al-Quran. Surat Fussilat ayat 30. Surat Fussilat ayat 30. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Rabb kita adalah Allah, itulah tauhid. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Berarti istiqomah itu harus dilandasi napa? Tauhid. Itu yang tadi berkali-kali disampaikan oleh guru kita Ustaz Saifuddin hafizahullah. Apa buah yang akan mereka dapatkan? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Ketika orang ini dalam keadaan sakaratul maut, malaikat akan turun menemui orang tersebut sambil mengucapkan kalimat alla takhafu wa la tahzanu. Jangan merasa takut, jangan merasa sedih. Pertanyaannya, bedane takut sama sedih apa? Angkat tangan, saya nggak mau suara tanpa wujud. Angkat tangan. Bedanya takut sama sedih nopo? Mana? Ora kudu kampung laut. Cuman bedanya nanti kalau non kampung laut hadiahnya beda gitu aja. Apa bedanya takut sama sedih? Angkat ya, silakan. Masya Allah. Kampung laut? Bukan. Silakan, nonggo. Tetap dapat. Cuman nggak ada amplopnya. Allah takhafu wa la tahzanu. Takut itu adalah terkait dengan masa datang. Sedangkan sedih terkait dengan masa lalu. Allah takhafu, kata Imam Mujahid rahimahullah,
La takhafu ma taqdumuna alaihi min amril akhirah. Gak usah takut urusan akhirat. Nanti di akhir ayat ada kalimat wa absyiru bil jannah. Kamu sudah mendapatkan kabar gembira masuk apa? Surga. Gak usah takut urusan akhirat. Bakalan masuk surga. Wala tahzanu. Jangan merasa sedih. Kata Imam Mujahid, ala ma khalaftum min dunyakum min ahlin wa waladin fa inna nukhlifukum fi dzalika kullih. Gak usah merasa sedih meninggalkan keluargamu, meninggalkan hartamu, meninggalkan istrimu, meninggalkan anakmu. Sesungguhnya aku, yaitu Allah, yang akan ngurusi mereka. Diurusi sama sinten? Allah. Jenengan kira-kira lebih yakin anak jenengan diurusi orang lain apa diurusi Allah? Diurusi Allah. Orang lain ngurusi itu ada ngantu ada sene, ada mati ne. Allah Subhanahu wa taala yang akan mengurusi anak kita, yang akan mengurusi istri kita, yang akan mengurusi harta kita. Itulah buahnya istiqomah. Pripun tertarik napa mboten? Tertarik kali istiqomah napa mboten? Tertarik. Wonten ibu istiqomah teng mriki. Napa Mbak istiqomah? Oke, ini tanda yang bisa dirasakan oleh kita, yaitu kita mendapatkan kabar gembira. Dan yang tahu siapa? Yang meninggal. Orang yang di sekelilingnya, yang nunggoni, nggak tahu. Nggak ngelihat, nggak mendengar. Itu didengar dan dilihat oleh siapa? Orang yang meninggal saat itu. Dah, selesai nggih? Macam yang pertama. Macam yang kedua. Tinggal berapa menit? Masih banyak. Oke. Tanda yang kedua. Tanda yang bisa dilihat oleh orang lain. Dan ini banyak tandanya. Kita sebutkan pelan-pelan. Ya, sekuatnya nggih. 1. Mengucapkan kalimat syahadat. Napa? Mengucapkan kalimat syahadat. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Ketika meninggal dunia. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan Imam Al-Zahabi. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Coba sekarang ucapkan la ilaha illallah. Coba. Gampang nama mboten? Gampang nama mboten? Gampang. Apakah segampang itu ketika akan mati? Belum tentu. Belum tentu. Kenapa belum tentu, Ustadz? Karena sejatinya kita akan lancar untuk mengucapkan la ilaha illallah seandainya selama hidupnya kita lancar untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ada dokter. Ada dokter. Jaga di UGD, unit gawat darurat. Beliau pernah mengalami 2 kejadian yang bertolak belakang. Kejadian pertama, seorang pemuda yang kecelakaan
luka parah, dan datang dalam keadaan koma, tidak sadarkan diri. Begitu digeledek pakai apa namanya itu, dorongan yang ada di rumah sakit, dalam keadaan koma, mulutnya mengeluarkan ayat-ayat Al-Quran. Dalam keadaan apa? Koma. Ngaji sampai meninggal dunia. Akhirnya ketika keluarganya datang, si dokter ini penasaran. Beliau bertanya, ini gimana sih anak ini kok bisa-bisanya Masya Allah dalam keadaan pingsan pun tetap ngaji. Maka kata keluarganya, ini anak selama hidupnya rajin banget maca Quran. Hafal 30 juz. Dan enggak cuma hafal, tapi rutin untuk murojaah. Rutin untuk mengulang-ulang. Bukan tipe orang sing hafal 30 juz tapi pegawaiannya dolanan HP terus. Udah sing kayak gue. Tapi yang hafal 30 juz selalu murojaah, ngaji. Ini kejadian pertama. Kejadian yang kedua, kebalikannya. Seorang pemuda tabrakan dalam keadaan koma digeledek. Tahu apa yang terucap? Nyanyi. Napa? Nyanyi. Sampai kapan? Sampai mati. Yang keluar adalah lirik-lirik lagu. Gue sing senengane, ayo. Apa yang kita dengarkan, apa yang kita lantunkan selama hidup kita, bisa jadi itulah yang akan menutup hidup kita di dunia. Dah, yang pertama mengucapkan kalimat apa? Syahadat. Yang kedua, tanda orang husnul khatimah, keluar keringat di dahi. Keluar keringat di napa? Dahi. Dahi ini napa? Batuk. Nggih, keluar keringat di dahi. Sekarang jenengan keringatan napa mboten? Pada. Tapi ini keringatan karena napa? Karena sumuk. Oke, kenapa sih jendela ini ditutup? Pak, wingingin jenengan itu ditutup, napa sakit dibuka mboten? Oh, dikunci. Oh, nggih sampun. Sabar nggih. Ora bendina iki. Ini keringat saat sakaratul maut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai hasan oleh Imam At-Tirmidzi, innal mu'mina yamutu bi'araqil jabin. Sesungguhnya mukmin itu ketika meninggal dunia akan disertai keringat di dahinya. Akan disertai apa? Keringat di dahinya. Jadi kalau panjenengan nunggoni bapak nunggoni ibu kemudian ketika dalam keadaan sakaratul maut terus banyak apa? Keringatnya, maka mudah-mudahan itu tanda apa? Husnul khatimah. Sudah berapa ini? 2. Yang ketiga, meninggal malam Jumat atau hari Jumat. Meninggal apa? Malam Jumat atau hari Jumat. Malam Jumat itu mulai kapan? Kemis, Maghrib. Kemis apa? Maghrib. Hari Jumat berakhir kapan? Jumat sebelum Maghrib. Sekarang hari apa? Ahad. Si pirang dina maning? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinilai hasan li ghairihi oleh Syekh Al-Albani, ma min muslimin
yamutu yaumal jumu'ati au lailat jumu'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabri. Siapapun muslim yang meninggal dunia di malam Jumat atau di hari Jumat, maka Allah akan hindarkan dia dari fitnah kubur. Dihindarkan dari apa? Fitnah kubur. Fitnah sih artinya apa? Ujian. Jadi di kuburan nanti kita akan mendapatkan ujian. Berapa pertanyaan? Berapa pertanyaan? 3. Siapa yang bisa menyebutkan? 3 pertanyaan di dalam kuburan. Angkat tangan. Monggo, silakan. Nggih. Ya, angkat tangan. Nggih, silakan. 1. Siapa Tuhanmu? 2. Apa agamamu? 3. Masya Allah. Kampung laut? Monggo, silakan. Monggo. Sudah berapa ini? Sudah berapa? 3. 4. Mati karena mempertahankan harta, keluarga, dan kehormatan serta agama. Mati karena mempertahankan apa? Harta, keluarga, kehormatan, dan agama. Jadi kalau misalnya naudzubillahi min dzalik, jenengan menghadapi rampok, pengen merampok apa? Motorin jenengan, terus jenengan melawan, kok kemudian meninggal dunia, maka itu salah satu tanda husnul khatimah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh dalam rangka untuk mempertahankan hartanya, maka dia mati syahid. Wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh untuk membela keluarganya, anak atau apa? Istri atau orang tua. Ada orang pengen berbuat jahat kepada anak, istri, orang tua. Lalu panjenengan mempertahankan harga diri dan kehormatan keluarga tersebut, lantas terbunuh, maka itu kata Nabi SAW termasuk syahid. Wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid. Dan barang siapa yang terbunuh untuk membela agamanya, mempertahankan keimanannya, maka ini pun mati syahid. Berarti nyawa itu, ya, kalau sudah berhadapan dengan pengorbanan untuk agama, maka lebih mulia mempertahankan agama. Sehingga jangan sampai cuma gara-gara mie sekerdus. Gara-gara mie insan sekerdus, terus pindah nopo agama. Nek setrek pripun? Nek mie setrek pripun? Enggak. Temenan. Orang nanas sih Ustaz sing wis setrek. Kenapa coba? Kalau misalnya jenengan dikasih mie setrek, suruh pindah agama, tetap enggak mau. Kenapa coba? Karena mie setrek itu di akhirat enggak ada harganya. Apa kata Allah tadi ayat yang kita bacakan? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Kalau kita mati dalam keadaan Islam itu, peluang masuk surga terbuka lebar. Berarti kalau mati dalam keadaan tidak Islam pripun? Pintu surga tertutup. Purun?
Purun apa mboten? Mboten. Padahal kehidupan di dunia itu cuma berapa tahun? 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Setelah itu kita masuk ke alam lain, namanya alam akhirat. Pinten tahun? Selama-lamanya. Coba jenengan bayangkan, 60 tahun wareg mie. 60 tahun wareg mie setrek. Baru gue mati mlebu neraka. Pinten tahun? Selama-lamanya. Eman-eman apa mboten? Pol. Sayang banget. Hanya untuk menikmati mie 60 tahun, kemudian akibatnya masuk neraka selama-lamanya. Ya. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, mati dalam keadaan membela agama termasuk syahid. Wa man qutila duna damihi fahuwa syahid. Dan barang siapa yang terbunuh untuk membela nyawanya, maka dia pun juga termasuk syahid. Hadis riwayat Ahmad dan isnadnya dinilai kuat oleh Al-Arnaud. Oke. Kemudian tanda keberapa? 5. Khusus untuk ibu-ibu. Nah, khusus untuk ibu-ibu. Apa itu? Mati ketika hamil atau ketika melahirkan. Mati ketika apa? Hamil atau ketika melahirkan. Apa kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Imam Ad-Diya Al-Maqdisi. Nabi SAW bersabda, wal mar'atu yaqtuluha waladuha jam'a syahadah. Wanita yang wafat karena hamil anaknya atau karena melahirkan anaknya, maka ini terhitung syahid. Berarti kalau istri jenengan wafat ketika hamil atau ketika melahirkan anak, sedih nama mboten? Sedih nama mboten? Loro-loro nih, maksudnya kepriwe? Sedih karo seneng iku kowe? Senenge kena ngapa? Bojo maning. Senengnya karena istri kita syahid. Sedih nama mboten? Sedih wajar. Masa kehilangan istri enggak sedih? Manusiawi lah. Nek pengen nikah maning, manusiawi juga. Ya. Tapi masa sih ditinggal mati sama istri enggak sedih? Sedih lah. Tapi ketika wafatnya itu karena hamil atau karena melahirkan, di waktu yang sama kita seneng. Kenapa? Karena istri kita statusnya sebagai apa? Syahid. Nah, jadi jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Nggih, sudah berapa ini? 5. 6. 6 ini banyak ya. Yang 6 ini banyak karena disebutkan dalam satu hadis. Tanda husnul khotimah mati ketika berjihad. Mati karena wabah. Taun. Mati karena sakit perut. Pinten niki? 3. Mati karena tenggelam. 4. Mati karena tertimpa reruntuhan. Tertimpa reruntuhan ngertos? Kurugan. Ya, tertimpa bangunan, mungkin karena gempa, ya, atau yang lainnya. Mati karena apa? Berjihad, karena wabah, karena sakit perut, karena tenggelam, karena tertimpa reruntuhan. Ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim.
di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ta'udduna syahida fikum." Wahai para sahabatku, menurut kalian yang mati syahid itu siapa? Maka para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, man qutila fi sabilillahi fahuwa syahid." Wahai Rasul, yang mati syahid itu ya orang yang mati ketika berjihad. Itu yang dipahami oleh para sahabat. Maka kemudian Nabi SAW pun berkomentar, "Inna syuhada'a ummati idzan laqalil." Kalau yang mati syahid itu cuma yang mati di medan pertempuran, berarti yang mati syahid dari umat Islam cuma sedikit. Sedikit atau banyak? Sedikit. Coba angkat tangan yang pernah berangkat perang fisabilillah. Angkat tangan. Kurang anak, Bu? Si ngomong pada baik. Berarti kan yang mati syahid cuma sedikit umatku. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, para sahabat penasaran, "Faman hum ya Rasulullah?" Kalau memang yang mati syahid itu enggak cuma yang terbunuh di jalan Allah, terus siapa lagi wahai Rasul yang mati syahid? Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, "Man qutila fi sabilillahi fahuwa syahidun, wa man mata fi sabilillahi fahuwa syahid." Yang pertama, orang yang mati ketika berjihad fi sabilillah, itulah syahid. Wa man mata fit ta'uni fahuwa syahid. Dan barang siapa yang mati karena wabah, terutama wabah ta'un, maka dia mati syahid. Ta'un niku penyakit sing super menular. Jadi cuma ketemu sama orang yang kena penyakit itu langsung apa? Ketularan dengan izin Allah. Dan kalau itu sudah terjadi, satu kota bisa semuanya mati. Ya mirip lah ya. Mulanya ya sing mati corona ya alhamdulillah apa innalillah. Innalillahi, tapi alhamdulillah mudah-mudahan dapat syahid. Wa man mata fil batni fahuwa syahid. Dan barang siapa yang mati karena sakit perut, berarti dia juga syahid. Sakit perut niku nopo? Akeh banget sakit perut. Contohnya lambung, mah, keracunan, penyakit dalam, muntaber, terus gagal ginjal, terus usus buntu nganti mati. Ya, isra apa? Dean. Apalagi? Jantung dalam perut atau tidak? Iya, perut kan kita bagi perut. Termasuk orang kena jantung, serangan jantung. Kanker termasuk. Kanker usus, kanker rahim, kanker liver, kanker. Berarti subhanallah Bapak Ibu yang kami hormati. Seandainya ada di antara kita diuji oleh Allah dengan sakit-sakit yang mengerikan itu, sabar. Kenapa? Sabar. Insya Allah syahid. Dan mudah-mudahan husnul khotimah. Kuncine sabar. Ya. Aja kemudian jadi kendat. Ya, suwe banget orang mati-mati. Ya. Terus kendat. Niku husnul napa su'ul? Niku su'ul. Ya, khatimah. Terus kata Nabi SAW, wal ghariqu syahid. Dan orang yang tenggelam juga mati syahid. Tenggelam di sungai atau di laut? Laut napa sungai? Mentang-mentang kampung laut. Tenggelam di sungai termasuk enggak? Termasuk. Nang sumur? Termasuk. Nang kalen? Nang kalen? Apa nawang tenggelam nang kalen? Oh, kalennya amba.
Pokoknya asal tenggelam dia mati syahid. Ya. Tapi syaratnya muslim ya. Syaratnya muslim. Nang ember sih kepriwe mati nang ember? Hah? Oh, bocah ya ora ana dosane, Pak. Bocah wis gede. Masya Allah. Ya. Ditambah satu kata Nabi SAW. Wasahibul hadmi. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan orang yang tertimpa reruntuhan. Tertimpa apa? Reruntuhan. Contohnya ketika gempa. Ya, contohnya ketika bangun terus temboknya apa? Ambruk, ya. Terus meninggal dunia, itu juga termasuk syahid. Dah ya. Kayaknya wis cukup nggih. Terakhir, Bapak Ibu yang kami hormati, jangan memastikan. Napa? Jangan memastikan. Contoh, tanggane dewek mati malam jemuah. Mesti husnul khotimah. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa Ustadz? Karena yang tahu cuma Allah. Makanya dari tadi kita katakan itu tanda-tanda. Lah terus pripun Ustadz kalau kita mau mengomentari orang yang punya tanda-tanda tadi. Mati malam Jumat, mati karena sakit perut, mati karena membela diri. Itu gimana ucapan kita, komentar kita Ustadz? Yang kita ucapkan mudah-mudahan husnul khotimah. Napa kalimatnya? Mudah-mudahan husnul khotimah. Jadi jangan memastikan, ya, karena yang tahu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Kami mohon maaf seandainya ada hal-hal yang kurang berkenan. Kata sangat kelenta kelentunipun atur kula nyuwun gunging pangapunten. Kami serahkan kembali kepada saudara pembawa acara. Silakan.